Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berbagi dakwah pada hari ini. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkatnya lah yang menghantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah sahabat beriman dimanapun berada, Anda harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan selalu diberi keberkahan ilmu dimanapun berada. Oke, baiklah, hari ini kita membahas tentang khalifah atau sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Quraisy, ya. Umar bin Khattab lahir setelah 13 tahun penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Gemuruh sukacita mendapat anugerah bayi laki-laki yang diharapkan. Orang tua mana yang tidak senang atas kehadiran bayi laki-laki pada masanya? Karena pada masa itu bangsa Arab lebih mengutamakan kehadiran putra laki-laki daripada putri. Jadi ayah Umar itu sangat mendambakan, sangat bahagia atas kehadiran Umar, karena Umar lah yang akan menjadi generasi penerus ayahnya suatu saat nanti. Umar tumbuh menjadi anak yang sangat lincah dan aktif. Umar sangat cerdas. Umar sangat giat belajar hingga mampu membaca dan menulis dengan baik. Pada masanya tidak semua orang bisa membaca dan menulis dengan baik. Menginjak usia remaja, Umar tumbuh menjadi lelaki yang tampan, kulit yang kemerah-merahan, tangan dan kakinya berotot. Tubuhnya tinggi, besar dan kuat. Pipinya dipenuhi cambang yang lebat. Umar terkenal pandai ilmu bela diri. Oleh karena itu, ia disegani oleh teman-temannya. Sejak muda, Umar sudah dibiasakan memikul tanggung jawab. Umar selalu dilatih untuk bekerja keras setiap hari. Ia ditugaskan mengembala kambing dan unta milik ayahnya. Umar juga ditugaskan mengembalakan ternak milik bibi dan pamannya. Selain itu, Umar juga disuruh untuk mencari kayu bakar. Sang ayah mendidik Umar dengan ketegasan, karena ketegasan itu mental Umar menjadi kuat. Ia tidak cengeng dan pantang menyerah. Umar bin Khattab dikenal sebagai singa padang pasir. Sosok orang itu dikenal sangat keras, ahli memainkan pedang di antara kabilah-kabilah pada saat itu. Sifat tegasnya itu masih terbawa hingga dirinya masuk agama Islam. Umar sangat ditakuti, baik itu di kalangan manusia maupun bangsa jin. Wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan, kecuali dia akan mencari jalan yang lain tidak engkau lalui. Waktu itu dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan Umar sholat di samping Ka'bah, dan ia mengumumkan di depan petinggi-petinggi Quraisy bahwa dia akan hijrah ke Madinah. Umar juga menantang siapa yang berani menghalanginya saat mau hijrah ke Madinah, bahwa dia harus sanggup untuk kehilangan nyawanya. Begitu tegasnya Umar, bukan untuk menyombongkan diri, itu hanya untuk bahwa Islam itu bukanlah agama yang lemah, bahwa Islam itu adalah agama yang tegas dan bertanggung jawab. Dan ketika itu pun tidak ada satu orang pun yang berani menghalangi Umar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga, dan 4 sahabat utamanya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dan makam Umar bin Khattab persis di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu sifat Umar bin Khattab
beliau tidak tergoda akan duniawi. Berbeda dengan manusia zaman sekarang, kebanyakan umat Islam banyak akan lalai duniawi, seperti main HP hingga melalaikan sholat dan lain sebagainya. Ketika salah satu contoh Umar bin Khattab ketika mengalami kekalahan perang Uhud, Umar menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah. Bagi Umar tidak ada urusan duniawi, baik itu harta, wanita, dan tahta yang dapat menggoyahkan keyakinannya. Umar bin Khattab juga dikenal ahli strategi dalam berperang, julukan singa pasir dan ahli bermain pedang. Salah satu pertempurannya saat perang Badar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala perang Badar, Umar menerjang musuh dengan baju besinya, seraya dengan mengucapkan surah Al-Qamar yang berbunyi, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mundur ke belakang. Umar juga dikenal sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Meskipun Umar menjadi pemimpin, tetapi beliau selalu turun ke lapangan untuk memantau rakyat-rakyatnya. Umar sering berkeliling di malam hari dan melihat kondisi rakyatnya. Jika Umar melihat kondisi rakyatnya ada dalam kondisi kesusahan, maka besoknya Umar akan memberi makan dan memberi bantuan lainnya. Dan Umar tidak akan segan-segan untuk menghukum orang-orang yang zalim, baik itu anaknya, sahabatnya, keluarganya, maupun sahabatnya sendiri. Bagi Umar, hukum Islam adalah hukum yang harus dijalani dan ditepati. Walaupun Umar terkenal dengan sifatnya yang tegas dan keras, tetapi Umar sangat dicintai masyarakatnya pada zaman itu. Karena sebenarnya beliau mempunyai sifat lemah lembut dan baik hati. Sikap tegasnya hanya akan keluar saat dia menegakkan hukum Allah. Dan karena hal itulah Umar ditakuti dan disegani oleh bangsa setan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah dan segala kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.